Perkenalkan, nama saya Nurnika. Saya mahasiswa D3 Kebidanan Stikia. Jadi di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi mengenai mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana atau KB untuk penugasan MI. Evidence based merupakan praktik berdasarkan bukti secara umum, proses meneliti, mencari, dan menggunakan hasil penelitian tersebut untuk pengambilan keputusan klinis. Konseling KB merupakan percakapan yang dilakukan secara tatap muka atau wawancara antara klien dan konselor yang bertujuan untuk membantu klien mengambil keputusan berdasarkan kondisi dan keinginannya, serta pengambilan keputusan tersebut berdasarkan informasi lengkap tentang alat kontrasepsi. Senggama terputus atau introitus coitus. Metode ini merupakan metode kontrasepsi secara tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Pembilasan pasca senggama. Metode ini dilakukan menggunakan air biasa dengan atau tanpa menggunakan larutan obat yang dilakukan sesegera mungkin setelah melakukan koitus guna untuk mengeluarkan sperma secara mekanis dari vagina. Metode amenorrhea laktasi. Sepanjang sejarah, wanita mengetahui bahwa kemungkinan untuk hamil sangat kecil jika ia terus menyusui bayinya setelah melahirkan. Pantang berkala. Seseorang wanita hanya dapat hamil beberapa hari saja dalam setiap daur haidnya. Masa subur atau yang kita sebut fase ovulasi mulai 48 jam sebelum ovulasi dan berakhir 24 jam setelah ovulasi. Sebelum dan sesudah masa itu, wanita sedang dalam masa tidak subur. Suhu basal. Menjelang terjadinya ovulasi, suhu basal badan akan turun. 24 jam sesudah ovulasi, maka suhu badan akan kembali naik dan lebih tinggi daripada sebelum terjadinya ovulasi, dan akan tetap tinggi sampai terjadinya haid. Metode lendir cervix. Digunakan wanita untuk mengamati lendir cervixnya setiap hari. Jumlah estrogen yang meningkat akan mempengaruhi peningkatan lendir cervix. Hal ini menandai masa subur telah dimulai. Dan jika dipegang menggunakan 2 jari, maka akan sangat mudah diregangkan tanpa terputus. Lendir ini menggambarkan seperti putih telur atau disebut juga lendir subur. Kontrasepsi mantap adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tak terbatas kepada salah seorang pasangan suami istri atas permintaan yang bersangkutan secara mantap dan sukarela. Vasektomi merupakan operasi pada pria untuk menghentikan kapasitas reproduksi yang dilakukan dengan cara mengeklusi fase deferensia agar alat transportasi sperma dapat terhambat. Tubektomi untuk wanita yang tidak ingin hamil lagi dilakukan dengan cara mengeklusi tuba falopi untuk mencegah terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur. Implan merupakan alat kontrasepsi di bawah kulit yang mengandung progestin yang dibungkus dengan kapsul elastin silikon polidemetrik. Cara kerjanya yaitu dengan cara menebalkan lendir leher rahim agar tidak bisa dilewati oleh sperma. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, yaitu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Suntikan merupakan alat kontrasepsi yang didedikasikan untuk wanita usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi dengan tingkat efektivitas yang tinggi dan dalam waktu yang pendek. Cara kerjanya yaitu mengentalkan lendir leher rahim agar mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma, dan juga untuk mencegah pelepasan sel telur dari indungnya. Pil progestin sangat efektivitas jika diminum setiap hari. Cara kerjanya sama dengan suntikan. Kesuburan akan cepat kembali jika konsumsi dihentikan. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang digunakan pada penis pria
yang bertujuan untuk mencegah pertemuannya antara sperma dan sel telur, karena sel sperma tertampung pada selubung ujung karet sehingga tidak bisa tercurah ke saluran reproduksi perempuan.